Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Luki Anggoro Wahyu. Kali ini saya akan sharing ke teman-teman bagaimana cara membuat dinding warna hitam pada potongan di SketchUp ya. Kurang lebih contohnya seperti ini ya, sebenarnya tuh tidak hanya dinding ya, tapi beberapa bagian yang terpotong nanti akan berwarna hitam isinya gitu ya. Ini tanpa menggunakan software bantuan lainnya ya, tanpa software editing, jadi murni dari fitur SketchUp-nya gitu. Terus teman-teman juga perlu diperhatikan bahwasanya untuk fitur di SketchUp ini hanya ada di SketchUp 2018 ke atas ya, jadi 2018, 19, 2020 ke atas tuh ada fiturnya, tapi kalau 2017, 16, 15 ke bawah itu nggak ada fitur ini. Jadi nanti teman-teman kalau misal download SketchUp nanti bisa download 2018 ya, minimal 2018 lah gitu ya, buat memakai fitur ini gitu ya. Jadi fitur itu sebenarnya cukup bermanfaat gitu ya. Terus untuk cara ini tuh nggak hanya bisa dilakukan untuk membuat sebuah potongan gitu ya. Nanti teman-teman juga misal mau membuat sebuah denah 2 dimensi atau denah 3D atau isometri bahkan lah, itu teman-teman bisa menggunakan cara ini gitu ya untuk membuat dinding warna hitam gitu ya. Jadi ya cukup bermanfaat lah cara ini gitu ya, kalau nanti teman-teman bisa memanfaatkannya dengan baik gitu ya. Kemudian langkah apa saja sih yang perlu diperhatikan ya dan disiapkan ya teman-teman. Yang pertama tuh harus ada 3D modelnya dulu. Diusahakan untuk 3D modelnya teman-teman tuh sampai ke dalam interior tuh ada modelnya ya. Jadi ya ada furniture, ada kusen gitu ya, atau enggak ada kusen lah minimal lah gitu. Nanti kalau yang furniture bisa ditempel pakai SketchUp gitu ya, itu bisa juga sih. Tapi kalau saya biasanya tuh sampai modelnya tuh sampai ini, sampai ke bagian furniture, sampai ke kusen juga ya gitu ya. Terus kalau misal udah ada modelnya, nah teman-teman harus tahu toolbarsnya dulu yang digunakan, yaitu section ya. Nanti misal toolbars ini nggak kelihatan ya, hilang gitu ya, teman-teman bisa mencarinya, bisa melalui view toolbars, kemudian cari nama section di centang, nah itu bisa. Atau teman-teman juga bisa melalui ini, klik toolbars yang ada, klik kanan, kemudian cari namanya section juga bisa. Atau juga bisa melalui tools, cari namanya section plan. Nah nanti ini yang kita pakai itu. Oke ya, jadi sampai sini mudeng ya. Jadi itu ada beberapa tools lah, nanti teman-teman bisa mencobanya gitu. Ini saya mau mencoba membuat potongan dulu ya. Jadi ini saya bikin sectionnya dulu. Untuk bagian yang terpotong bebas, monggo sepengennya teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman mau motong di mana gitu. Kalau saya ini coba mau motong pada bagian ini aja ya. Jadi ini tuh bagian yang mungkin kelihatan kusennya juga ya, bagian terpotong gitu ya. Saya geser sedikit. Oke, sini ya. Nah, setelah ini teman-teman, ini kan ada ini ya, frame ini ya, frame yang motong ini ya, dan ukurannya tuh beda-beda. Kalau misal teman-teman punya model rumah yang besar, maka frame ini mengikuti dari ukuran model tersebut. Karena ini saya modelnya kecil, ya frame-nya segini ukurannya. Kalau udah, teman-teman bisa menghide-nya gitu ya, menghide frame-nya ini ya, biar kelihatan potongannya gitu ya. Nah ini, jadi kalau ini terpotong itu kan bagiannya yang terpotong ini kan warnanya nggak hitam pekat gitu ya. Ini warna abu-abu gelap gitu ya, grey gelap gitu kan. Kita pengennya seperti ini warna hitamnya. Nah itu pertama-tama teman-teman ini dulu ya, ini apa, buat view-nya dulu ya. Maksudnya biar kelihatan, nanti nggak ubah-ubah gitu ya tampaknya. Nah saya mau coba buat ini ya, bagian tampak dari bagian sini ya. Saya kunci dulu pakai scene-nya, nanti biar nggak
berubah. Misal kalau kita geser sini, nah tinggal diklik ini. Nah ini terus teman-teman ini buka di window default tray lah, cari yang bagian scene ya. Kalau misal sales maaf lah, kalau misal salesnya udah di checklist tapi nggak kelihatan, tinggal show tray. Nah terus teman-teman ini tuh salesnya tuh mau pakai yang mana gitu, monggo bebas. Kalau saya biasanya pada default styles, kemudian pada bagian shaded atau shaded with texture. Kalau yang shaded itu ini nggak kelihatan teksturnya ya, atau mungkin shaded with texture ya, ini biasanya saya pakai seperti ini sih, jadi ada kelihatan teksturnya gitu. Nah kalau udah, kemudian pada bagian edit, nah ini kan ada banyak nih, biasanya defaultnya posisinya di sini ada edge, profiles, bla 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 gitu ya. Nah kalau saya profilnya biasanya nggak saya centang gitu ya, maksudnya biar tipis gitu garis-garis ininya. Kalau teman-teman di checklist kan ini kan lebih tebal gitu ya, nanti teman-teman bisa atur ketebalannya sesuai keinginannya gitu ya. Defaultnya tuh pada bagian ini edge settings, lainnya ada berapa nih, ada face settings, kemudian ada background settings, kemudian watermark settings, dan ada juga modeling settings lah. Teman-teman klik yang modeling settings, kemudian pada bagian section fill atau ya kalau bahasa Indonesianya tuh ya yang diisi gitu ya, potongan yang diisi gitu ya. Ini kan warnanya kita tinggal setting aja nih, bisa putih kalau mau, atau teman-teman juga mau warna hitam seperti yang contohnya tadi. Nah ini warna hitam seperti ini, jadi langsung jadi ya, gampang ya, tanpa bantuan software Photoshop atau lain-lain, Paint gitu ya. Ini langsung jadi gitu ya. Nah kalau misal teman-teman udah punya scene ya, klik scene-nya dulu, kemudian sectionnya diganti hitam, section fill-nya, kemudian tinggal di update gitu ya. Jadi biar nanti kalau kita ubah geser-geser, nanti kalau scene satunya diklik masih hitam gitu ya pakainya. Terus ada section lens juga lah, ini opsional, mungkin teman-teman kalau mau memang tampil berbeda ya bisa ganti warna gitu, misal kasih kuning atau apa ya, coklat ya. Ini tuh kalau section lens tuh ya buat garisnya ini ya, garis yang terpotong ya. Nanti kalau mau disamakan juga bisa warnanya di kuning gitu ya. Tapi kalau saya biasanya makanya hitam, jadi full hitamnya. Oke ya, jadi sampai ini cukup paham gitu ya. Kemudian kalau udah, ini bisa diekspor ke JPEG gitu ya, biar hasilnya seperti ini. Kalau ini kan formatnya JPEG ya, JPG. Tinggal export file, kemudian export, kemudian 2D grafik ya. Kemudian cari formatnya, bisa PNG, JPEG, dan lain-lain. Saya biasanya pakai JPEG. Kemudian saya taruh di desktop aja ya. Kemudian optionnya, monggo options itu ya settingan dari outputnya ya teman-teman, monggo resolusinya seberapa gitu. Kalau saya emang resolusinya biasanya ini paling tinggi 999 itu udah tinggi banget, udah mentok gitu, nggak bisa lebih gitu. Kalau lebih nanti ada tandanya. Kemudian diekspor. Lihat dulu hasilnya ini ya. Nah ini hitam-hitam semua ya, ini garisnya kurang tebal. Nanti kalau teman-teman mau setting ketebalannya tadi di bagian ini ya, profile ya, pada stylesnya tadi ya. Tapi kalau saya ini udah cukuplah segini gitu. Oke, ini saya close. Terus teman-teman juga bisa membuat denahnya gitu, denah atau isometri 3D itu juga bisa pakai section ini. Ini saya unhide dulu, kemudian ini uncheck list ya, uncentang gitu ya, biar kelihatan modelnya.
Kemudian saya bikin section yang atas gitu, 2. Ini tinggal diklik aja sih, terus digeser ketinggiannya. Saya mau lantai 2 aja sih, yang lebih lebar sih. Oke, segini ya. Ini karena pakai ini ya, masih pakai style yang sama, kemudian bawaan dari scene 1, maka ini kita nggak perlu ngubah lagi nih bagian section fill-nya gitu ya. Styles-nya tuh masih ngikut pakai scene 1 ya. Ini saya hide. Nah, ini kalau misal teman-teman mau buat denah 2 dimensi, nah teman-teman ini bagian parallel projection, kemudian top ya. Klik top ya, nah, ini akan jadi sebuah denah gitu, denah 2 dimensi. Nah, ini udah warna hitam semua nih yang terpotong gitu ya. Kemudian view animation add scene, buat ini ya, buat ngunci scene seperti ini ya. Kita geser-geser masih ada scene-nya gitu ya. Atau teman-teman juga mau buat ini ya, ISO bagian isometrik juga bisa, standar views, kemudian klik ISO. Ini saya terus, nah ini juga bisa. Jadi gampang ya caranya ya, nanti teman-teman bisa ikuti langkah ini ya, monggo gitu kalau misal bermanfaat gitu ya. Oke, sekian video kali ini ya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Nanti kalau misal ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan di kolom komentar gitu ya. Jangan lupa share, like dan subscribe video ini ya. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.